Kalau kata Allah, aku mengikuti prasangka hambaku. Terus kita berprasangka buruk, ya kita rugi. Allah nggak bakal ngabulin deh kayaknya, ya nggak dikabulin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih teman-teman, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Oktaria. Tapi sebelum aku cerita, teman-teman yang belum subscribe, di subscribe ya channel YouTube aku biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirim ke WhatsApp aku, ini nomornya, atau email, atau teman-teman juga bisa DM aku. Buat yang pengen cerita, pengen curhat, pengen nanya-nanya juga boleh. Tapi mohon maaf nih kalau misalnya aku jawabnya lama ya, karena banyak yang akhirnya marah sama aku kenapa nggak dijawab gitu. Untuk teman-teman yang misalnya nanti chatnya udah aku baca tapi belum aku balas, artinya aku lagi belum sempat untuk balas ya teman-teman. Tapi itu aku tandain, oh yang ini belum aku baca, nanti pas aku ada waktu senggang, ada waktu luang, itu aku insya Allah aku balas ya. Jadi mohon bersabar. Dan teman-teman yang punya Instagram, follow ya Instagram aku, Meliza Armelia. Nah, aku mau cerita tentang kisahnya Mbak Oktaria. Mbak Oktaria ini berkebutuhan khusus teman-teman. Jadi beliau harus pakai kursi roda gitu kemana-mana keseharian. Okta ini kepengen banget seperti yang lain. Walaupun berkebutuhan khusus tapi bisa menikah, bisa merasakan hamil, melahirkan, punya anak, membesarkan anak. Siapa sih yang gak pengen ya kan? Kita semua sebagai perempuan pasti pengen ya punya keluarga gitu. Tapi dengan keadaannya yang berkebutuhan khusus tidak membuat ia menjadi berkecil hati, patah semangat, enggak. Mbak Okta yakin ada Allah, punya Allah, tinggal minta sama Allah. Kemudian Mbak Okta memperbanyak sholawat. Masya Allah banget, sholawat Jibril yang beliau baca. Amalan beliau, sholawat Jibril Shallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 10.000 kali. Kemudian sholat tahajud dan baca surat Waqiah, itu setiap hari beliau lakukan. Masya Allah, akhirnya beliau bisa menikah. Kemudian setelah menikah tuh langsung hamil tuh teman-teman, cepat banget Masya Allah. Itu beliau menikah di Agustus 2020, Masya Allah ya. Tapi suaminya Mbak Okta ini tinggalnya di beda kota karena bekerja, jadi kerjanya di kota lain. Nah, ketika kehamilannya sudah semakin besar, harusnya kan melahirkan itu di bulan Mei. Di akhir April Mbak Okta nih pengen banget nyusulin suaminya ke kota suaminya bekerja, karena kan siapa sih yang gak kepengen ya kalau lagi hamil pengennya deket sama suami, pasti ya apa-apa sama suami gitu kan. Akhirnya sama orang tuanya Mbak Okta nih dilarang teman-teman, gak boleh lah, jangan gitu, bahaya kalau begini-begini ya, pastilah orang tua khawatir sama anaknya. Dan kemudian tetap nekat, Mbak Okta nekat, pokoknya aku mau sama suami aku. Akhirnya di akhir April itu Mbak Okta menuju kota tempat suaminya bekerja. Nah, sampai di sana ternyata kontraksi teman-teman Mbak Okta. Kontraksi, langsung dibawalah ke tempat bidan. Sepanjang perjalanan dari tempat suaminya ini menuju ke kota, ke tempatnya bidan, itu Mbak Okta baca salawat sebanyak-banyaknya. Itu baca sallallahu alaihi, gak berhenti dia pegang tasbih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus baca salawat. Dan ternyata sampai bidan bilang, gak bisa nih Bu, Ibu gak bisa lahiran normal, Ibu harus dioperasi, Ibu harus sesar. Di sini pasti kita akan bertanya, kan udah sholawatan kok kenapa harus sesar? Nah itulah, kita nggak tahu ya, Allah yang lebih tahu kenapa kita harus disesar, kenapa kita bisa normal gitu ya. Walaupun sudah bersholawat, Allah lebih tahu yang terbaik buat hambanya, itu yang perlu kita ingat. Jadi jangan mengeluh. Kemudian teman-teman, akhirnya dibawalah, dirujuklah ke rumah sakit sama bidannya. Sepanjang perjalanan sampai rumah sakit pun Mbak Okta tidak berhenti bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, pegang tasbih kemana-mana. Beliau cuma pengen, ya Allah mudahkan semuanya, hamba pengen sehat, selamat, anak juga selamat. Hamba pengen banget bisa membesarkan anak menjadi hafiz atau hafizah gitu loh. Masya Allah, mulia banget cita-citanya ya. Dan alhamdulillah di rumah sakit prosesnya berjalan lancar, operasinya berjalan lancar, cepet banget gitu ya. Dan rasa sakitnya pun hanya 4 hari teman-teman. Buat yang pernah ngerasain operasi ya sesar, itu memang lama ya teman-teman, karena aku juga sesar, anakku dua-duanya sesar. Cuman memang yang pertama tidak sesakit yang kedua, itu mungkin
karena harganya juga beda kali, aku juga nggak ngerti, atau mungkin karena anak kedua itu lebih tambah sakit ya. Itu sakitnya lama teman-teman. Jadi aku aja bahkan ya sekarang ya, tapi nggak, sekarang udah agak mendingan, udah agak lama soalnya. Kadang kalau aku kecapean itu suka cenut-cenut loh di bekas jahitannya, suka sakit. Dan waktu itu aku ngerasain sakit yang benar-benar abis lahiran itu, abis sesar itu paling apa ya, yang sakit-sakitnya banget tuh dua mingguan. Itu baru hilang, bener-bener baru hilang itu 1 bulan, baru, bukan nggak hilang banget tapi masih agak berkurang tuh 1 bulan. Dan Mbak Okta ini cepet banget, cuma 4 hari tuh Allah kasih kemudahan ya, dibalik dari ya berkebutuhan khususnya itu gitu ya teman-teman. Masya Allah banget. Dan ini gambar fotonya, foto putranya dikirimin, ya ampun lucu banget ya, gendut, Masya Allah. Ayo solawatin teman-teman yang pada pengen hamil, bisa, pasti bisa, Masya Allah banget. Dan itulah kisah dari Mbak Okta. Jadi teman-teman catat ya, sholawat Jibrilnya 10.000 kali, baca waqiah dan salat tahajud. Itu beliau lakukan, sehingga beliau yang rasanya kemungkinannya cuman kecil ya, kemungkinan kecil gitu, karena beliau berkebutuhan khusus, tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Siapapun yang berdoa pasti dikabulkan. Dahsyat. Menikah, kemudian punya anak, dimudahkan proses kelahirannya, dahsyat banget, anaknya juga sehat ya, sehat. Dan alhamdulillah tidak berkebutuhan khusus, yaitu yang alhamdulillah. Nah teman-teman, ada pesan-pesan nih dari Mbak Okta buat teman-teman yang mau masalahnya selesai, yang punya impian, jangan pernah berhenti bersolawat, sholatnya dibenerin, banyakin baca Quran, yakin dan pasrah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Minta doanya ya Mbak Mel, biar anak-anak aku jadi hafiz Quran, biar bisa jadi amal kelak aku di akhirat. Amin, aminkan ya teman-teman. Semoga Mbak Mel keluarga juga dilimpahkan keberkahan dunia dan akhirat selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah banget ya teman-teman. Ayo dong sholawat. Mana nih yang pada belum hamil udah lama nikah? Ayo, bisa teman-teman, bisa. Tapi perlu diingat, nih banyak yang salah kaprah nih. Mikirnya jadi gini, sholawat khusus untuk anak, sholawat khusus untuk jodoh, sholawat khusus untuk rumah. Itu bukan kayak gitu. Ini pokoknya sekarang aku tekanin nih setiap di akhir video nih, biar nggak pada lupa ya. Karena suka masih ada yang nanya, bisa nggak Mbak sholawatin ini, bisa nggak sholawatin itu gitu ya. Jadi gini, sholawat mas sholawat sendiri, doa mah doa. Setiap doa janjinya Allah pasti dikabulkan. Tapi tentunya ada yang lama, ada yang bentar, ada yang cepat dikabulkannya. Kok bisa? Ya, yang bikin kita jadi lama doanya nggak dikabul-kabulin adalah dosa. Makanya dosanya dihapus dulu. Gimana cara menghapus dosa? Perbanyak istighfar. Atau kalau mau cepet lagi, perbanyak sholawat. Istighfar tetap ya, jangan ditinggalin, tapi perbanyak sholawat, tambahin sholawat. Kenapa? Karena dengan beristighfar 100 kali, 1000 kali, belum tentu tuh keterima semua. Bisa jadi yang keterima hanya beberapa aja gitu. Karena kalau istighfar tuh harus benar-benar dari hati, harus benar-benar fokus, harus benar-benar ikhlas. Tapi kalau sholawat, kita bacanya sambil aktivitas, sambil ngobrol, bahkan ya sambil nonton TV sekalipun, itu tetap janjinya Allah. 1 sholawat yang dibaca menghapus 10 dosa. Baca 1000 sholawat, 10.000 dosa kita dihapus. Dosa kita tuh banyak banget, gak bisa kehitung saking banyaknya. Mungkin sebesar gunung, 2 gunung, 3 gunung, kita nggak tahu. Atau sebesar lautan. Dosa kita banyak banget teman-teman. Kita diem aja tuh bisa ngelakuin dosa loh. Diem aja tiba-tiba mikirin hal yang negatif, misalnya kita iri sama orang, itu udah dosa. Ya enggak? Atau kita lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba ngomongin orang, itu udah dosa. Aduh, cepet banget kita ngelakuin dosa teman-teman. Makanya kejar ampunan Allah. Jadi ketika kita punya doa, yakin doa pasti dikabulkan. Memang itu janjinya Allah. Allah itu nggak pernah ingkar janji loh. Apapun yang teman-teman mau, minta aja udah sama Allah dalam bentuk doa. Kemudian untuk bisa mendorong doa itu cepat terkabul, banyakin sholawat. Jadi bukan sholawatin A, B, C, banyak sholawat supaya dosa dihapus. Karena ketika dosa-dosa kita sudah terhapus, doa kita jadi cepat dikabulkan. Tapi ada juga nih, kita udah banyak baca sholawat ya, Allah yang lebih tahu ya jumlah dosa kita semana ya. Mungkin dosa-dosa kita sudah menipis, tapi kok belum dikabulkan? Iya, Allah mengabulkan ketika itu memang udah pantas buat kita gitu ya. Kalau kita pengen banget nikah, pengen banyak punya anak, kalau kata Allah nanti, jangan sekarang, belum tepat waktunya ya. Kita tuh bener-bener harus yang berprasangka baik sama Allah.
Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak, yang jelek-jelek sama Allah. Kalau kata Allah, aku mengikuti prasangka hambaku, terus kita berprasangka buruk, ya kita rugi. Allah nggak bakal ngabulin deh kayaknya. Ya nggak dikabulin prasangka kita kayak gitu. Tapi aku yakin Allah ngabulin. Aku yakin aku pasti bisa. Aku yakin aku bakalan jadi ini. Aku yakin aku bakal dikasih anak. Aku yakin aku bakal dikasih kerjaan terbaik. Dikabulin, kan itu prasangka kita kepada Allah. Allah mengikuti prasangka kita. Jadi rugi teman-teman kalau misalnya kita udah berprasangka buruk sama Allah. Sabar, jangan baru doa udah minta dikabulkan secepatnya. Malu sama Allah ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.